Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kembali kita dalam renungan, kita sehat, kita kuat. Salam sejahtera buat semuanya, dimanapun saudara berada saat ini. Mari kita angkat pujian, ajarku Tuhan untuk setia, lakukan kehendak-Mu Tuhan dalam hidupku. Ajar aku untuk setia, dalam keadaan apapun ajar aku untuk setia. Tuhan mau kita setia, amin. Mari biar Tuhan yang mengajar kita, Tuhan yang mendidik kita. Sungguh Bapa, ajar setiap umat-Mu untuk setia. Ya Bapa, lakukanlah Tuhan. Sungguh Tuhan, lakukanlah untuk mengajar dan mendidik kami. Kami rindu dalam kesetiaan ini Bapa. Sungguh Bapa, ajar kami Bapa, ajar kami Roh Kudus. Kami butuh Engkau, kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu pengajaran-Mu, kami perlu pendidikan-Mu Bapa. Ajar kami Bapa, ajar kami Tuhan. Ajar kami Bapa untuk lebih setia lagi Bapa. Ajar kami Tuhan dalam segala hal. Pujian ini adalah harapan dan doa kami Bapa. Ajar kami terus sesuai kehendak-Mu Tuhan. Kami mau hidup benar, kami mau hidup kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Haleluya, mari kita sembah Dia. Sungguh Bapa, inilah doa kami. Ajar kami Tuhan, ajar kami untuk lebih lagi setia kepadamu. Ajar kami lebih taat kepadamu. Ajar kami lebih dengar-dengaran akan suara Roh Kudus-Mu Bapa. Oh haleluya, haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Ajar kami lebih dan lebih lagi Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Bapa terima kasih Bapa. Bapa kami bersyukur Bapa. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Kami rindu akan pengajaran-Mu senantiasa Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Bapa, kami rindu untuk Engkau ajar, Engkau didik dalam segala hal, dalam ketaatan, dalam kesetiaan Tuhan, dalam segala hal Bapa. Kami mau terus belajar dan belajar. Ketika Engkau yang mendidik kami, ketika Engkau yang mengajari kami menjadi anak-anak-Mu yang luar biasa. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami mau belajar melalui kebenaran firman-Mu. Yang siap belajar bersama-sama, mari bersama saya katakan amin. Kita masuk dalam firman Tuhan ya.
Mari kita masuk dalam firman Tuhan. Bapak Ibu, saya mengambil ayatnya tetap di yang kemarin, jadi tetap di dalam pengajaran Yoyada itu ya. Nah, kita masuk ke dalam satu pengertian, siapa yang tidak suka diajar. Kalau saya lebih suka diajar, karena dalam pengajaran itu kita akan mendapatkan hal-hal yang baru, hal-hal yang belum kita mengerti, hal-hal yang kita tidak tahu. Ketika kita mau diajar oleh senior kita, saya yakin dan percaya pengalaman itu akan bertambah dan kita akan memperoleh pengetahuan yang lebih luas lagi. Maka dari itu diingatkan, dari kemarin kita diingatkan supaya kita mau untuk diajarin ya. Siapa yang mengajarin? Biarlah Roh Kudus yang mengajarin kita. Ketika Roh Kudus yang mengajarin kita, banyak sekali orang-orang yang menentangnya sehingga tidak menjadi yang baik tetapi menjadi yang kurang ajar. Tapi saya mau Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita mengikuti dan kita memiliki ketaatan dan kesetiaan ketika kita diajari oleh Tuhan. Orang-orang yang ahli di bidangnya ya. Di sini saya mau katakan firman Tuhan berkata banyak orang yang mau menjadi pengajar. Tetapi Alkitab juga mengajar kita untuk belajar berdiam diri. Jangan coba-coba kita mengajar orang lain kalau kita bukan ahlinya. Karena itu sama halnya dengan orang buta menuntun orang buta. Kita harus mengajar ketika kita sudah ahli di bidangnya. Kalau kita sendiri belum ahlinya, maka kita harus belajar supaya kita menjadi ahli dan kemudian bisa mengajar orang lain. Paulus berkata, apa yang sudah kau terima daripadaku percayakan juga kepada orang-orang yang cakap untuk mengajar orang lain. Dengan lain kata bahwa mengajar itu bukan tugas sembarangan orang, tetapi hanya untuk orang-orang tertentu yang dikaruniai keahliannya. Kalau saudara bukan ahlinya untuk mengajar, saudara mengajar itu salah semua. Akhirnya kesombongan, keangkuhan yang ada gitu ya. Merasa dirinya paling pinter dalam, apalagi dalam hal ini kan agama ya, agama di gereja gitu ya. Yang menonjol sendiri, sok pandai, sok mengerti, padahal semuanya salah. Pengajaran boleh diajarkan tetapi jangan sampai salah gitu. Ketika saudara salah dalam pengajaran, saudara tidak akan menjadi berkat tetapi menjadi laknat, menjadi batu sandungan. Kalau saudara bukan ahlinya, mending kita diam. Kalau bukan pengajar, kita nggak bisa untuk mengajar, dipaksa bagaimanapun nggak bisa. Muridnya nanti pada lari semua dan muridnya tidak mengerti, akhirnya muridnya siap memiliki hati yang kecewa. Tetapi kalau saudara sudah di bidangnya, monggo silahkan untuk mengajar dengan baik dan benar. Orang-orang yang berpengalaman. Kalau kita berbicara tentang firman Tuhan, jika melayani dulu artinya jika orang itu sendiri belum berpengalaman seperti apa yang Alkitab ajarkan, lebih baik jangan melayani dulu. Artinya dia harus memiliki pengalaman pribadi dulu dengan Tuhan. Dia harus mengalami dulu apa arti bertobat, hidup dalam pertobatan, hidup dalam iman dan kebenaran. Kalau kita tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, maka dia belum layak untuk mengajar. Jika kita memaksakannya, maka pengajaran kita hanyalah textbook belaka. Orang seperti ini cenderung menyerang dan mengeritik. Bisanya cuman mengkritik aja, nggak ada sama sekali cinta kasih itu nggak ada, isinya cuma menuding, mengkritik. Nanti khotbah sana dimasukkan, lihat ini Bu, khotbah ini hebat, khotbah ini baik. Kalau seperti ini sebaiknya kita nggak boleh mengajar dulu. Kita harus berpengalaman pribadi dengan Tuhan, dan dari pengalaman pribadi itulah yang kita pakai untuk mengajar, untuk mendidik di dalam bidang mereka. Amin. Jadi kita nggak boleh sembarangan, biarlah Roh Kudus sendiri yang mengajar kepada setiap kita masing-masing. Ketika kita berpengalaman dengan Tuhan, kita mengerti, kita menyaksikan cinta kasih Tuhan, maka pendidikan itu yang hebat adalah yang dari Tuhan. Orang-orang dewasa, orang-orang yang dewasa rohani,
Apa artinya dewasa rohani? Orang-orang yang sudah berakar dan bertumbuh dan akhirnya sudah berbuah, berbicara dewasa. Maka selalu ada 3 dimensi dalam kedewasaan, yaitu berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Bagaimana seseorang bisa mengajar orang lain kalau dia sendiri tidak berbuah? Firman Tuhan mengatakan, Yesus dengan tegas berkata, tanaman yang tidak berbuah akan dipotongnya, dan tanaman yang sudah berbuah akan dibersihkannya supaya lebih lebat lagi buahnya. Dan pengajaran yang kita lihat itu bukan hanya pengajaran teori, terutama pengajaran praktek, Bapak Ibu. Ketika saudara dalam ahlinya untuk mengajar suatu praktek, dalam pengajaran dalam segala hal, dari tutur kata, cara berpikir, cara menghadapi orang, cara menanggapi orang-orang yang berkeluh kesah, menjadi tumpahan, ya istilahnya menjadi curahan hati orang-orang. Kita harus menanggapi dengan positif, dan kita harus penuh dengan hikmat Tuhan. Tanpa ada hikmat Tuhan akan menjadi salah semuanya. Tuhan baik buat kita, amin. Tuhan sungguh baik buat saudara dan saya, dan dia selalu mempersiapkan yang terbaik buat anak-anaknya. Jadi mengajar itu bukan berbicara teori, tetapi praktek. Ketika saudara sudah diberikan satu pemahaman dalam praktek, lakukan itu untuk memberikan didikan, tetapi jangan lepas dari hikmat yang dari Tuhan. Agar apa? Agar pengajaran yang saudara berikan, sharing yang saudara berikan itu sangat-sangat berguna dan membangkitkan orang yang sudah tidak berdaya, orang-orang yang sudah putus asa. Semakin mereka dilemahkan, tetapi mereka harus dikuatkan. Melalui apa? Melalui pengajaran yang saudara alami, yang saudara diberikan oleh Tuhan sendiri. Pengalaman pribadi dengan Tuhan saudara bagikan kepada orang-orang lain melalui praktek. Itu lebih jauh, lebih hebat daripada hanya teori. Teori bisa berkata-kata, bisa berucap, tetapi sukar untuk melaksanakannya. Amin, haleluya. Orang-orang yang rohani dan dituntun oleh Roh Kudus. Nah, kita ketika kita menjadi orang-orang yang rohani, yang dituntun oleh Roh Kudus, tidak terlepas dari hikmat Tuhan, saya yakin dan percaya kau akan menjadi pengajar-pengajar yang sukses, pengajar-pengajar yang menjadi berkat. Engkau akan berbuah dengan lebat, dan kalau pohon itu buahnya semakin lebat, semakin dibersihkan, semakin berbuah lebat lagi. Dengan cinta kasih, dengan hal-hal positif, hal-hal yang negatif dilenyapkan. Saudara, dengan yang seperti ini saudara akan menjadi berkat yang luar biasa. Tidak melarang saudara untuk pandai dengan teorimu, tetapi yang lebih nyaman adalah prakteknya. Amin. Karena praktek itu berbeda dengan teori loh. Kita boleh pintar, hebat dalam pengalaman dan pendidikan, tetapi kalau hidup kita tidak melekat pada firman Tuhan, tidak dituntun oleh Roh Kudus, maka kita akan berjalan pada kesesatan. Nah, ini yang sangat berbahaya. Semau gue, dengan tinggi hati, dengan kearoganan, dengan pikiran-pikiran sendiri, dengan akal-akalnya sendiri, bukan pikiran Kristus. Tetapi ketika pengajaran itu disertai dengan pikiran Kristus, maka saudara akan menjadi yang luar biasa bagi Tuhan maupun bagi sesamamu. Amin. Itulah sebabnya yang harus mengajar orang lain adalah mereka yang hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan dan senantiasa dituntun oleh Roh Kudus. Kalau tidak dituntun oleh Roh Kudus, mending kau jangan berani-berani untuk mengajar dan mendidik. Kalau mengajar dan mendidik akan menjadi salah, dan saudara tidak akan menjadi berbuah lagi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup yang mengalami perkenanan Tuhan adalah hidup yang diajar, bisa diajar dan kemudian bertumbuh dalam pengajaran yang ia terima. Itu adalah pengajaran yang dari Tuhan,
Dan marilah hidup kita mau dipimpin dan diajar oleh Tuhan sendiri. Ketika saudara dan saya mau diajar dan dipimpin oleh Roh Kudus, maka saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saudara akan berbuah-buah dengan lebat, dan buah itu akan dinikmati oleh banyak orang. Dan banyak-banyak orang yang akan bersaksi, sungguh Tuhan itu luar biasa. Isinya bukan pertengkaran, isinya bukan cemoohan, isinya bukan saling menuding, menyalahkan orang lain, dan terus mengoreksi kekurangan orang lain. Tidak pernah menyadari dalam kelebihan orang lain. Amin. Mari kita belajar bersama Roh Kudus sehingga cinta kasih Tuhan tetap ada pada saudara dan saya. Ajarku Tuhan untuk setia, melakukan setiap kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kita harus berani untuk mengatakan yang sedemikian. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mau berserah dengan total. Ajari kami Tuhan untuk mengajar kepada orang lain sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, tidak sesuai dengan kehendak kami sendiri, tetapi dengan kehendak Roh Kudus. Ketika Roh Kudus yang membimbing dan memimpin kami Tuhan, maka kami akan menjadi buah-buah yang manis bagi orang banyak, dan orang-orang lain Tuhan akan menikmati buah itu dan mereka pun akan mendapatkan jalan keluarnya. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tahu kami terus mau belajar dan belajar Bapak oleh pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.